teman gue si Ida itu tiba-tiba ketawanya aneh, ketawanya hehehe, langsung pulang gini. Kita diusir, ikut saya, kamu ikut saya. Sepasang pengantin itu tidak ada kepalanya. Kita sontak semuanya tuh terjatuh, anjir, bau busuk kayak bau darah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Intra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue bersama Om Heru ya Om. Kita balik lagi nih menceritakan khususnya cerita mistis pendakian gunung nih Om. Tentang pendakian di gunung mana ya Om? Gunung Pulau Sari tahun 91. Gunung Pulau Sari tahun 91. Kisi-kisinya ada nggak sih Om? Kisi-kisinya sebenarnya sih memang kejadiannya bukan di gunung ya. Pas turun gunung. Di air terjun itu, air terjun Curug Putri. Wah, itu banyak kejadian yang janggal dan nggak bisa diterima sama akal logika gue. Dan waktu itu gue umurnya masih berapa ya? Kalau nggak salah masih 20-an umur gue. Masih muda lah ya Om ya? Masih muda. Masih jiwa-jiwa berkelananya masih kemana-mana nih. Pokoknya kis-kisinya di situ menemui ya kayak bukan dimensi gaib itu apa ya? Sepasang pengantin kepala buntung. Sepasang pengantin kepala buntung. Nah, Om Heru juga mempunyai channel YouTube Om ya? Iya. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Om Heru, channelnya apa Om? Heru Survival Communication. Heru Survival Communication. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Om, mungkin kita nggak usah berlama-lama, kita masuk aja ke ceritanya Om ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemirsa Besok Pagi Channel. Nah, di sini gue bercerita tentang pendakian gue di Gunung Pulau Sari tahun 91. Jadi kenapa gue bisa menceritakan sekarang ini, karena beberapa bulan lalu gue sering banget ketemuan dengan teman-teman sependakian, ada teman SMP, SMA, tetangga, saudara, sepupu, segala macam ya kan. Jadi dari ngopi-ngopi itu akhirnya apa ya, banyak terselip cerita yang gue lupa. Gue cuma ingat paling misalnya ini doang satu, misalnya taruhlah misalnya di pos ini doang gue ingat, selebihnya kan gue kagak ingat. Nah dari situ mereka cerita baru bisa gue rangkum, sekarang gue cerita di channel lo ini. Jadi kalau udah bilang kok masih ingat kejadian puluhan tahun lalu, ini mohon maaf ya, ini bukan cerita gue semuanya. Gue hanya ingat cuma 20% doang, selebihnya itu rangkuman cerita dari teman-teman gue. Jadi gitu, jadi jangan salah paham ya. Ya, kok masih ingat kejadian puluhan tahun lalu? Ya memang banyak orang yang ingat, ada ingatan kuat, ada juga yang ingatannya juga separuh-separuh. Ya, seperti itu. Nah, waktu di tahun 91 itu gue udah masuk kuliah tingkat 1, dan waktu itu bokap gue masih ada ya. Jadi bokap gue tuh dinas di Penyeberangan Merak. Nah, waktu itu emang kalau nggak salah itu masih mungkin liburan itu. Karena rumah dinas bokap itu di tepi pantai, kerjaan mancing. Lo bayangin deh, gue naik gunung, kena laut terus, mancing. Memang sih mancing sih enak, cuma kan lama-lama bosen banget ya. Bahkan rumah emang pantai. Suatu ketika datanglah teman SMA gue, namanya gue julukan aja ya. Julukannya si Garuk. Terus Garuk, Ida, cewek nih, Ida, Garuk, Ida, Miftah, Yono. Satu lagi cewek, Mona. Jadi 5 orang. Dia main ke tempat rumah dinas bokap gue. Main ngobrol-ngobrol, mancing, kita jalan-jalan lah ke daerah sana, tempat wisata. Terus dia nanya, lo masih naik gunung nggak? Mau sih. Naik gunung yuk, kan ada gunung di daerah sini. Gue bilang, mana ada gunung di daerah Banten. Kan gue kan dulu nggak begitu bergaul banget ya. Taunya kalau di Jawa Barat tuh gede, Pangrango, Salak. Nah, teman gue si Mona ini cewek bilang, ada, enak aja. Dia orang Banten, orang Pandeglang. Ada Gunung Karang, Pulau Sari. Gunung Karang. Pernah denger sih Gunung Karang. Mau nggak ada Gunung Pulau Sari? Terus gimana untuk kesananya? Kita nggak usah ngecamp,
Gunung itu jaraknya dekat. Oh, berapa jam kalau jalan santai? Jalan santai katanya 4 jam. 4 jam, 5 jam kalau santai. Kalau jalan cepat emang ada rutenya. Cuman agak nanjak kata dia, kata si Mona. Mona itu memang waktu SMA itu teman gue itu ikut Sispala dia. Kalau gue kagak. Ida ikut Sispala. Si Miftah ikut Sispala. Kalau si Garuk kagak. Bukan apa, emang di tahun 89 gue udah pernah mendaki gunung. Cuma untuk daerah Banten tuh gue belum pernah sama sekali. Mau nggak? Wah gimana nih ya, gue mesti izin dulu sama bokapnya nyokap gue. Ya lah deket doang sini, sekalian main ke tempat kakek gue di Pandeglang, kata si Mona. Gue minta izin sama bokap gue nggak dikasih. Ya kan, nggak dikasih. Terus akhirnya, waduh gimana nih ya, udah tunggu dulu, mungkin bokap gue lagi banyak urusan. Lama kemudian karena lihat ini kita berlima, terus jauh-jauh datang, terus pingin jalan-jalan main ke tempatnya si Mona di Pandeglang itu. Jadi bokap gue ngizinin. Kalau nyokap mah nggak masalah, nyokap gue. Aneh kan, biasanya kan kalau ibu kan nggak ngizinin anaknya daki gunung. Ini terbalik ya Om ya? Terbalik. Bokap gue yang nggak ngizinin. Hati-hati ya, ya macam-macam kalau di gunung daerah Banten. Oh iya Pak, iya. Keesokan harinya baru kita berangkat ke Banten, Pandeglang. Nah, sampailah di tempat kakaknya si Mona itu. Terus itu ngobrol-ngobrol, silaturahim ya. Ngobrol. Waktu itu gue nggak bawa tas gunung, nggak bawa. Tidak, memang udah punya, carrier udah punya, tapi emang nggak bawa. Jadi cuma bawa tas ransel biasa aja, ransel kayak buat kuliah gitu. Terus ngobrol-ngobrol sama kakaknya Mona. Terus Mona udah bilang, kayak ini teman saya mau naik gunung mana Pulau Sari. Hati-hati atuh Neng. Ini kamu jangan sembarangan. Ini udah pernah naik gunung nggak? Bilangin, yang ini udah pernah naik gunung. Jadi, udah pernah semuanya. Oh nggak apa-apa. Udah pernah ini. Karena jangan sembarangan, walaupun gunungnya pendek, tapi jalurnya terjal. Emang gue tanya, emang berapa sih ketinggiannya? Setahu gua, mohon maaf kalau gue salah, Gunung Pulau Sari itu ketinggiannya 1300 berapa sekian lah. Mungkin bisa dicek ya di Google apa 1340 atau gimana mdpl. Nah, setelah ngobrol santai di rumah kakeknya Mona, kira kita beli biasa perbekalan. Cuman waktu itu nggak bawa nasi ya, cuman Indomie lah, makanan santai anak gunung, Indomie aja, Indomie coklat kayak gitu aja. Nah, itu kita berangkat. Setelah nginep seharian di rumah kakeknya, dinasihatin, baru paginya berangkat menuju ke base campnya Gunung Pulau Sari. Dulu belum ada base camp ya, itu tempat wisata kalau nggak salah. Tuh naik angkot, naik kendaraan umum ya, sorry ya, nggak tahu tuh angkot atau kendaraan umum. Tuh berapa jam udah lupa. Yang seingat gue tuh kita singgah di Pasar Pari itu. Nah, situ kan sebelum Pasar Pari itu ada perdi kenapa, gue udah lupa itu. Nah, kita beli makanan yang di gunung. Nah, pas di pasar itu, pas lagi kita beli segala macam kebutuhan kita mendaki gunung, ada yang aneh. Gue beli makanan, teman gue juga beli makanan ya biasa buat cemilan di gunung ya. Kok kucing banyak banget, kucing ngerubung gue. Bukan gue ini kerubungin, teman gue dikerubungin, si Ida dikerubungin. Sampai yang punya dagangan apa bilang, Dek, kalau ada ini belanja udah langsung aja pergi sana, pergi. Jarang-jarang di pasar ada kucing banyak banget. Padahal emang kita belanja bukan makan ya. Sampai kita makan deket warung di pasar aja dikerubungin kucing. Ini kenapa ya, gue bilang. Tapi gue bilang cuek aja lah. Sampai kita bercanda, jangan-jangan baru pada mandi lo tuh pakai kucing terus lo. Udah ketawa-ketawa situ. Singkat cerita, akhirnya dari Pasar Pari kita menuju ke base camp Pulau Sari. Kalau nggak salah itu pas liburan ya, maksudnya bukan liburan gini, hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu. Dan itu emang ramai banget. Ramainya ialah apa? Karena di situ ternyata ada tulisan wisata Curug Putri. Kalau nggak salah. Nah,
Begitu kita udah dulu baru nasi maksi ya, cuman apa kayak lapor doang gitu, isi kayak buku tamu. Oh, ada Gunung Woblosari berapa orang? Saya berlima. Itu pakai bahasa Sunda Banten ya, ya gitu. Kok ganjil sih? Ya udah hati-hati. Dan waktu itu kita udah siang. Nah, kita jalan dari pos 1. Di pos 1 itu memang ada mata air ya. Mata air itu air terjun yang Curug Putri itu. Itu rame. Itu asli pas sampai situ gue malas gerak tuh. Kenapa malas gerak? Enak banget, sejuk gitu loh. Ada air terjun situ, banyak orang wisata pada nongkrong di air terjun, sempat istirahat dan tempat malas gue jalan untuk mendaki Gunung Woblosari gitu. Gue bilang begini, gue males lah, mendingan di sini aja deh. Lu aja pada naik, gue nggak mau gue naik. Nah, gue lagi tiduran begini nih, buset tuh, gue masih garuk, lagi tiduran gitu. Itu kucing dari mana gue nggak tahu ya. Pada lompat-lompatan di barang kita. Kenapa nih ya? Kok banyak kucing? Oh, coba periksa atas, jangan-jangan lo pada beli ikan asin lagi. Kagak ada kita ikan asin, kita paling anti makan ikan asin, bau terinya nggak suka gitu kan. Kalau cuma kita bawa Indomie doang sama coklat, lagian gunungnya cuma sebentaran doang naik, tektokan. Dan gue baru sekali tuh dengar tektokan tuh, tektok. Si Garuk bilang tektok sama si Miftah, tektok deket 3 jam 4 jam. Bilang tektok apaan sih tektok? Kita nggak perlu ngecamp. Sampai puncak kita turun lagi. Udah. Dan kita istirahat di Curug Putri itu cukup lama itu, 1 jaman. Sempat ngopi segala macam tuh kan, ada tempat wisata. Baru setelah itu ya udah jalan deh, udah jalan. Nah, waktu kita mendaki Gunung Woblosari itu banyak pendaki yang naik, itu banyak iringan, banyak kita. Lama-lama buset tuh jalurnya nanjak terus, tidak ada bonus. Asli nguras tenaga dan keringat deh. Dari tempat di arti itu dingin, gue pakai jaket sampai gue lepas tuh jaket, sampai pakai kaos kutungan gitu. Nah, si Ida setelah lagi di perjalanan kok kayaknya laganya tingkah lakunya bukan laganya ya, kok kayak ngomong sama siapa, bilang lo ngomong sama siapa, teman gue si Ida itu. Kagak, lo mau pendaki? Enggak. Pendaki di sana kok ngomong-ngomong. Lo ngomong siapa? Enggak, tadi ada ngajakin gue ngobrol. Ngobrol gimana? Kita cuma berlima, beriringan. Pendakinya udah duluan, ada lagi di belakang kita. Lo ngomong siapa? Lo ngomong pendaki. Itu belum ada jam 11-an. Selepas dari pos 1 air terjun itu. Jalan terus. Udahlah, lo nggak usah ngomong ini deh. Udah kita jalan nyantai aja. Lu belum makan? Nggak, udah makan, kata si Ida. Nah, si Mona itu rupanya ngelihat gelagatnya si Ida, menurut gue ya. Ini aku mencerita ini ya. Gue liat si itu kata si Mona, gue liat si Ida tuh kok tingkah lakunya aneh. Kayak seolah-olah tuh kayaknya dia berat banget gitu loh. Padahal dia dengan tinggi badan ukuran lulu gue SMA tuh cewek udah 165 tuh udah termasuk tinggi. Dan kita pakai tas ransel ya. Tas gembok gimana sih punya cewek-cewek itu? Orang buat camping. Kok dia bungkuk jalannya? Jalannya kayak menahan beban berat gitu loh. Dan kita semua ngeliat, lo kenapa sih lo kayak berat banget? Nggak tahu kenapa tas gue kok kayak berat banget ya. Kata si Ida. Nah si Miftah itu diam aja, si Mona itu diam. Udah jalan aja. Kayak ini doang nih. Tas digini doang nih. Ngapain? Gue bilang, ya ngapain lo kebutin tuh tas? Kalau di gunung mah, kalau kita bisa senderan mah kena pasir mah biasa aja lagi, nggak usah kebet-kebet ya, dikebas gitu ya. Ketawa si Miftah sama si Mona. Udah lah, kita jalan terus, entah lewatin pos 2, istirahat lagi, lewatin pos 3. Entah berapa pos sekarang, sorry banget ya, gue udah lupa. Terus berapa kali kita juga istirahat, karena medan itu sangat-sangat terjal ya. Kita pas perkiraan kita dibilangnya 3 jam, karena dilihat dari fisik kayak Ida kok lama-lama dia kayak kesakitan gitu. Kenapa? Kayak beban berat. Kira kita putuskan, ya udah dah, kalau nggak kuat kita turun aja, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Dah, kalau nggak kuat lo turun aja. Nggak, lanjut udah nggak apa-apa, dikit lagi kok. Nah, itu ada beberapa pendaki, ayo dong kak, lanjut terus gitu loh.
Sampai di si Ida itu sampai ditarik-tarik sama para pendaki itu. Gue nggak tahu dari mana pendaki itu, banyak tarik-tarik pakai, ada pakai kayak kayu, ayo naik. Padahal sih jalannya biasa kayak kita. Kalau gue bilang tuh Gunung Pulau Sari itu mirip kayak kita naik Gunung Gede via Putri dan Gunung Cikuray. Nah seperti itu medannya Pulau Sari. Itu gue ingat banget, kalau medan itu gue ingat. Dan memang hutannya waktu itu masih vegetasi sangat rapat sekali, hutannya masih rapat. Nah, entah pas berapa jam kemudian, sampailah kita di puncak. Itu sampai di puncak, kalau nggak salah itu jam 1 siang. Jam 1 siang, sampai di puncak. Di puncak itu rame, biasa banyak orang, biasa berfoto-foto. Sampai puncak siang. Dan memang tidak mengejar sunrise ya. Siang foto-foto lah seperti biasa. Makan-makan, ya kan. Nah, si Ida ini, kan pas saya lagi pas gue buka makanan nih, makan nih, kita buka, ada coklat biasa lah, Indomie, makanan khas anak gunung lah, mie instan. Lagi makan begini, terus dia makan nih, udah kita masak dulu pakai parafin ya. Ya makan dah, makan. Mana? Makan. Pas lagi begini dia gini nih, langsung dilempar. Karena kita kan nggak tahu, lu kenapa lu main lempar? Lu jangan kurang ajar lo ya. Lu ngasih makanan gua apaan tuh basi? Itu ada belatungnya. Kaget gua, belatung. Kagak ada belatung. Mie instan lagi panas-panas gitu, ada bawa telur juga kok kita. Belatung dari mana? Semua pendaki bilang, Kak nggak ada belatung kak. Kakak jangan halusinasi. Apaan tuh belatung? Marah-marah. Si Ida itu marah-marah ke kita. Itu siang tuh, beneran. Jam 2-an itu. Apaan lo? Kurang ajar lo. Masa lo kasih gue makanan ada belatungnya, makanan basi lo bawa. Marah-marah. Udah kata pendaki yang itu. Udah kak, jangan ribut-ribut di sini, jangan ribut-ribut, nggak enak nih di gunung ini, nggak usah ribut-ribut. Marah-marah mulu sih dah. Udah lah, oke dah. Gue bilang gini sama si Miftah sama si Miko, apa si Garuk. Udah kita bungkus. Udah kita turun lah, kita turun. Sepanjang jalan si Ida itu marah-marah. Terus dia gimana Indra? Gini nih ya. Terus tiba-tiba gini nih. Kalau kita lihat cewek ya, kalau bisa dicolok gimana sih, apaan sih lo? Dia begitu mulu. Kenapa nih orang ya? Tapi lagi-lagi si Mona dan si Miftah kayak ini nih. Gue kagak tahu ya apa ini ngomong ini bahasanya. Gimana sih kalau ini rangkuman cerita nih ya? Colek. Apa sih? Emang rambutnya dia tuh apa ya, kalau bilang tuh kayak rambut cewek karena panjang apa namanya? Kayak paguda. Nah, yang aneh pas lagi perjalanan turun itu, rambutnya sih, kan kalau cewek kan biasa rambut goyang-goyang gitu kan. Ini seolah-olah rambutnya begini nih. Kayak ada gimana sih kalau ada orang mainin, kayak mainin kayak kari itu. Itu udah mau sore jam 3 jam 4 deh. Kenapa tuh rambutnya begitu ya? Si Miftah bilang begini, Miftah. Udah istighfar. Kenapa nih ya? Tiba-tiba si Ida jatuh. Aduh sakit. Kakinya berat. Jadi jalannya kayak diseret jalannya. Padahal gue lihat tidak ada luka. Dan memang waktu itu gue belum masuk Mapala ya. Nggak tahu cara penanganan di situ seperti apa. Katanya kaki sakit. Terus ada anak yang baru turun gunung. Adalah diambil dalam tas ranselnya. Udah kak sebentar diobatin. Kayak pakai minyak gosok gitu. Mungkin minyak kayu putih digosok-gosok. Masih juga turun jalannya kayak diseret-seret. Ada keceplosan anak Mapala. Mbak, kayaknya tuh ada yang nempel apaan? Jadi katanya ada yang nempel, kayak anak kecil nempel di kaki. Gue kan langsung merinding. Mas, jangan ngomong gitu dong. Ini belum malam. Jangan bikin saya takut dong. Enggak itu. Terus akhirnya teman-temannya bilang, udah jangan ngomong gitu, udah turun. Nggak boleh ngomong gitu, turun. Nah, sepanjang jalan, si Ida lakinya masih diseret, kaki diseret-seret. Singkat cerita, sampailah kita di air terjun itu. Nah, di air terjun itu kalau nggak salah jam 5-an kita istirahat. Dan di situ pengunjung masih banyak. Ada mandi segala macam, dan kita benar-benar situ istirahat. Yalah katanya dibilang begini, terus cuci muka dulu, apa segala macam. Muka situ si Ida udah mulai agak tenangan, kakinya udah gimana kaki lo, udah nggak berat lagi,
Yang anehnya ada satu wisatawan ya, mungkin wisatawan lokal ya, ibu-ibu kalau nggak salah itu umur 50 tahunan. Dia langsung nyamperin kita. Terutama teman gue disamperin, si Ida. Kamu namanya siapa? Kaget ini. Terus Ida, ibu kenapa? Kamu siapa? Ida, ibu kenapa sih marah ini kok sama saya gini? Kamu bukan Ida, kamu keluar dari situ. Kaget lah kita semua, lagi merinding gua. Keluar kamu dari situ. Tiba-tiba si Ida entah gimana matanya kayak melotot ke ibu-ibu itu, dia pingsan. Ya kita juga bingung. Kan kita akhirnya ini, ibu kok begitu sih bu, teman saya kenapa dimarah-marahin? Itu di dalam tubuh teman kamu itu bukan teman kamu itu. Kaget, gua kan nggak bisa terima seperti itu kan. Ini orang nggak kita kenal, kok marah-marahin teman gua. Kok suruh keluar apanya gitu. Tiba-tiba temen gue pingsan. Mungkin dari marahannya dia atau dia ngebentak. Dia nggak kuat kali ya kan dibanding sama orang lain. Kan kita mikirnya begitu kan. Dalam hati gue nih orang kurang ajar banget ya. Gue diam di situ. Setelah si Ida itu pingsan, terus ibu itu bilang gini, mohon maaf ya, ini teman kamu ketempelan di atas. Apa bu ketempelan? Apa sih bu ketempelan itu? Dan nanti aja ceritanya kalau kamu pas udah turun di bawah. Itu kan udah mau maghrib. Kita udah bilang gini, udah maghrib, ayo turun. Lagi-lagi si Mona bilang begini, aduh ntar dulu deh ya, gue sakit perut nih. Kenapa lagi Mon? Sakit perut, lu makan apaan? Aduh gue sorry nih, ntar dulu ya turun ya, abis maghrib aja baru turun. Si Ida tidur, kita tidur cuman ini aja, kayak apa sih lesehan kita pakai apa kalau udah bilang, bukan matras, kayak tikar tuh. Tikar sana kan banyak tuh yang bekas pengunjung yang lupa bawa pulang. Ada koran, tiduran gitu. Dan beberapa pengunjung juga sebagian udah pada turun ke bawah. Hingga ada beberapa pengunjung yang ada sepasang muda-mudi apa segala macam ya, ya masih biasa lah zaman dulu kayak ada pacaran gitu kan. Kita tidur. Yang aneh menurut sepengetahuan gue dan seingatan gue, di ujung yang kan ada air terjun ya, ada kayak model ya, mungkin kayak dibilang kayak kubangan ya. Itu ada 4 orang cowok cewek ya, pada pacaran gitu kan, entah apa ya, nggak ngerti ya itu. Terus yang temennya balik, yang 2 nih cowok cewek, tinggal 2. Nah yang cowok cewek ini di ujung sana kok suara kenceng banget kayak ribut-ribut begitu. Nah temennya teriak, weh jangan ribut-ribut, udah maghrib nih. Terus akhirnya yang ini nyusul cowoknya ini, yang ceweknya nungguin, ditarik lah tuh cowok cewek itu. Apa sih lo ngomong apa? Tiba-tiba yang anehnya si cowok itu, udah sana pulang, gue pulang sama dia. Itu lo mau tahu nggak? Itu teman gue si Ida lagi tiduran itu ditarik tangannya, gue mau pulang sama dia. Hah? Gue Miftah garuk, gini bengong. Nah di situ kan tidak ada Mona kan izin apa ya, mungkin BAB ya. Kenapa begini ya? Nggak, kemudian si Mona balik dengan muka ketakutan. Turun, gue gak enak banget nih, turun. Lo nggak jadi lo. Mungkin sekarang istilahnya boker ya. Kakak jadi, gue gak enak banget nih, turun. Lo lihat tuh teman lo. Kaget si Mona lihat si Ida lagi tidur gitu ditarik sama yang cowok ini, muda-mudi yang pacaran lah kalau gue bilang. Terus si Mona bilang gitu, lo siapa lo main tarik-tarik teman gue lagi tidur ditarik-tarik. Kalau kemudian si Ida tuh kayak bangun tapi begini nih matanya. Diajak sama tuh cowok yang sepasang itu. Nah si cewek ini teriak-teriak, cowok itu nggak dengerin. Dibawa ke air terjun. Weh mas mau ngapain lo? Nah disitulah gue, Miftah, sama si Garuk narik. Woi, ya macam-macam nih teman gue. Lo siapa? Lo kan punya cewek lo. Narik gitu. Cepatlah kita hampir ribut. Sampai terjadi ya kalau dibilang mungkin dorong-dorongan ya, sampailah jatuh di air itu. Tapi nggak dalam airnya, cuman ya mungkin seginian, semeteran jatuh gitu. Cowok yang itu ya tolong si X itu
sama teman gue si Ida itu. Tiba-tiba ketawanya aneh, ketawanya hehehe. Langsung pulang gini. Kita diusir, saya mau ikut sama dia, pulang. Terus si Mona sama Miftah bilang begini, aduh, bilang begini semua nih, istighfar kenapa nih? Gila, harus serem banget nih, kenapa? Aduh, gue gak enak bilangnya. Turun, tarik. Entah kekuatan apa yang mendorong kita untuk menarik si Ida. Tiba-tiba si Garuk teriak, weh, tarik, kita tarik tuh. Tarik dari yang air itu yang udah mau kerendam segini. Tarik, kita bawa ke pinggiran. Terus dalam keadaan duduk, basah kuyup, bengong aja. Itu udah sampai kita nggak dengar suara azan maghrib. Kita diem aja. Nah, ada pengunjung ya, wisatawan, entah dari mana datangnya. Sama istri, dia ada anaknya. Bawa anaknya masih kecil. Dibilang begini, Mas, bawa turun temannya. Kalau teman nggak ada bawa turun, mau jadi pengantin di situ. Pengantin apaan? Pengantin apa, Pak? Bawa turun. Nah, sepanjang gue bawa turun si Ida itu, kan si Ida itu tangannya udah kita bisa dari yang si cowok itu kan. Cowok itu dia nggak ngerti sama teman itu yang berempat itu, sepasang itu. Ida itu bengong aja. Ditanya nggak bisa jawab. Ditepok nggak bisa. Bengong ini. Dan kita bawa cuma senter satu senter. Sepanjang kita turun dari air terjun itu, Curug Putri, nggak lama kemudian kok bau wangi kayak melati gitu, mungkin bunga-bungaan gitulah. Apa nih? Dan kita turun tuh berlima tuh dengan memapah si Ida dalam kondisi basah kuyup. Untungnya dia tidak hipotermia, tapi dia mungkin dalam pengaruh itu ya, dia tidak kedinginan. Kayak gimana? Kayak kita bawa mayat hidup. Istighfar. Dibisikin terus sama si Mona. Istighfar di telinganya. Diem aja. Matanya begini doang matanya. Itu kalau kita tuntun nggak bisa jalan. Jalannya udah seperti kayak robot. Terus kita turun tuh ada suatu pohon besar ya. Terus kita dengar suara alunan musik ya. Tapi itu bukan gamelan. Kayak musik apa ya, khas tanah Pasundan. Lama kemudian kok ini apa nih, bayangan apa nih ya? Itu siapa tuh ya? Pendaki bukan? Jangan-jangan ada yang naik. Ya apaan, ini kan hari Minggu, siapa mau naik gunung malam-malam gini? Lama-lama tuh bayangan itu sampai, kok pakaiannya keren banget ya? Loh, kok kayak pakaian orang hajatan? Dan itu pakaiannya semuanya ngelihat. Pakaian pengantin gitu. Nah, anehnya itu kan kalau kita lihat ini, Ray. Kalau pengantin itu kan pasti ada ijab kabul. Ijab kabul kan dipakai itu kain tuh ya. Dia pakai kain. Tapi kita kan nggak bisa lihat mukanya kan. Dia kain kan, kalau ini kan ada kalingan peci ini, kalau yang buat cewek kan kalingan apa sih namanya? Mungkin perhiasan itu apa ya di kepalanya. Jadi ditutupin kayak bukan kerudung ya, kayak kain gitu. Loh, ini siapa yang datang ya? Tiba-tiba yang itu cuma nunjuk doang. Yang dengar, tapi gua nggak dengar ya. Yang dengar sih suaranya si Mona. Ikut saya. Kamu ikut saya. Nah, si Garuk ini yang megang senter dia. Di senter nih tuh. Dia senterin. Merinding gua. Dua sepasang pengantin itu tidak ada kepalanya. Kita sontak semuanya tuh terjatuh. Apalagi kan medannya kan agak curam turunan kan. Itu jatuh. Langsung semua teriak. Istighfar. Ya ampun, apa ini? Sampai si Miftah itu berteriak, "Weh, mohon maaf ya kalau ngomong kasar. Weh, bang," gitu loh. "Siapa lo?" Nggak lama kemudian tuh yang
bayangannya seperti kalau gue bilang itu apa ya, mungkin kayak hologram, karena cuaca waktu itu apa ya, mungkin bukan hujan ya, kayak hujan lewat. Gimana sih hujan lewat, emang ada kayak gerimis kecil tapi nggak hujan. Gue liatin, gue merinding juga liat gitu, tapi kan gue nggak percaya kayak gitu, ini apaan ya. Tapi bau santer, dan dari bau santer bunga itu langsung tercium aroma anyir, bau busuk kayak bau darah gitu. Sontak itu semuanya lari semuanya. Tapi kan kita bawa si Ida itu, sampai kita lari, Ida ketinggalan. Gue bilang, lo goblok, itu Ida gimana? Kita lupa, Ida kemana ya? Kita lari ke atas lagi. Pas kita lari nyusul si Ida. Sorry. Itu si Ida itu ditarik sama 2 sepasang itu. Akhirnya si Miftah entah apa yang dibacakan sama dia, doa. Dia langsung kayak ngambil dari kantongnya di ini. Setahu gue yang waktu kemarin ketemu beberapa bulan lalu di kafe itu. Nyata lo bawa apa sih lo? Garam, dilempar. Akhirnya kita bisa bawa si Ida. Akhirnya Ida bukan ini lagi. Akhirnya si Ida itu digotong sama si Garuk. Bawa turun. Nah, sepanjang kita turun kan pasti jalannya udah tidak karuan. Bentur sana, bentur sini, jatuh sana, jatuh sini. Alhamdulillah akhirnya sampai di base camp. Nah, di base camp itu bukan base camp ya, apa sih, mungkin tempat penginapan gitu ya. Banyak orang di situ. Ditanya, Mas kenapa? Ya nggak tahu, teman saya ini Pak, nggak tahu, saya teman saya Pak. Udah bawa, kaget. Ada bapak kaget, dilatiin aja. Kamu keluar. Temannya diajak masuk, si teman kamu bawa ke dalam. Si Ida itu belum sadar, Ida itu bengong aja, kayak pucet. Gimana sih kalau kita kelamaan berenang di air itu ya, kalau berenang kan gimana sih pucetnya, kan ya pucet semuanya. Dan itu serem banget gue liat si Ida, yang jadi cakep jadi jelek banget, jadi kelihatan tua banget. Di antara gue capek, sadar dan tidak sadar, itu si Ida kayak ketawa gitu, pas ketawa cantik ya, pas ketawa senyum cantik ya. Begitu ketawa ngakak gitu, itu mungkin kayak nenek-nenek. Dan bukan gue aja ngeliat, gue, Mona, Miftah, Garuk ngeliat semua. Ya ampun. Terus si bapak itu bilang, udah kamu tenang aja, nanti kamu tenang aja, kamu tolong beli apa gitu kan. Akhirnya minta tolong si Miftah, adalah situ tukang ojek. Kan dulu belum ada online ya, bukan tukang ojek, mungkin dianterin ke pasar. Malam itu beli apa? Tolong beli ini. Gue kaget, Pak, ini buat apaan Pak? Udah kamu diem aja. Bawa baju ganti nggak? Nggak bawa, itu gantiin bajunya. Ya teman gue si Mona itu gantiin bajunya si Ida. Kamu udah pada sholat belum? Sholat dulu. Sholat. Si Ida diem aja. Akhirnya Ida itu tidur. Tapi dia setelah dia ketawa itu, cekikan itu kayak kuntilanak. Akhirnya dia tidur. Udah, kamu istirahat aja dulu, minum, makan. Minum teh hangat, minum. Udah. Entah berapa jam si Ida itu disembuhin sama bapak itu. Pokoknya sadar. Kalau nggak salah itu udah malam banget ya, udah jam 9 apa jam 10. Itu sadar, langsung bilang gini ke bapak itu yang di warung ya, kamu sebaiknya pulang malam ini. Tapi kan Pak nggak ada kendaraan Pak. Udah, nanti ada saudara saya yang nganterin. Ada, kita pakai mobil kayak model apa, kalau saya bilang Losbak. Si Ida itu dipinjemin karena kita cuman tidak ada persiapan, pinjemin lah kaos sama segala macam. Tapi kan jaketnya dari yang si Mona itu, teman gua tuh, dia bawa kaos juga karena waktu dicobain kaos sama anaknya kekecilan, anak bapak itu. Kamu sebaiknya pulang malam ini ya.
nanti saya carikan mobil. Benar. Ida waktu itu diem aja. Setelah dia sembuh dari kesurupannya, diem aja. Tapi dia mau makan, dia bingung. Dak, kenapa dak? Gak tahu kenapa. Lo ingat gua nggak? Ingat. Nama ini ingat. Bapak itu bilang begini. Ya udah Mbak, udah sehat, udah lumayan sehat. Masih ingat nggak nih namanya siapa aja temennya? Disebutin. Oh ingat. Jadi gini ya, adik-adik. Masa kalau saya nggak mungkin kamu panggil Mbak, kamu masih muda. Kamu malam ini sebaiknya kamu pulang. Saya mau ini pas rumah rumah saya di kata Simona. Oh kamu orang ini sini juga, iya. Kakek kamu siapa? Disebutlah sama Simona itu nama kakeknya. Mohon maaf nggak bisa sebut ya. Oh kamu anaknya keturunan ini? Iya. Udah sampaikan salam ya buat kakek kamu. Iya. Ya udah nanti kamu bawa pulang ke tempat kakek kamu. Udah kakek kamu udah tahu itu. Bukan kita bingung. Singkat cerita kita naik tuh. Ya ampun, di malam-malam itu kita di mobil di Losbak gitu. Sepanjang jalan dari ini West Camp Losari sampai rumah Mona. Si Ida tuh diem aja. Dah, jangan diem aja, dah. Ayo ngobrol-ngobrol. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa ngobrol-ngobrol. Sampailah di rumah kakaknya Mona. Begitu sampai di rumah kakaknya Mona, kakaknya langsung bilang begini, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa begini ya tuh Neng? Kita disuruh tunggu di luar. Kan aneh lah. Mona kan cucunya. Masa nggak boleh masuk ke rumah? Kamu di luar. Kamu di luar. Ini masuk. Masih bawa masuk ke dalam si Ida itu. Mari sini nak, mari. Kita kan bukan penasaran, ngeliatin, diapain ya? Ngerti? Jadi seolah-olah tuh si Ida begini nih. Jadi si Ida gini, ngobrol gini doang. Nah si kakaknya Mona gini doang nih. Ngerokok dengan pipa cangklongnya. Entah bahasa apa tadi yang diucapkan. Oh iya, terus gini. Yang gue cuman kan nggak dengar suara kan, cuman gini. Terus yang gue liat tangan Ida gini. Terus nggak lama kemudian si Ida begini, lah begini sama si kakeknya si Mona. Terus tiba-tiba si kakeknya Mona yang gue liat bahasa ini, yang gerakan tangan nih. Udah. Nah, tiba-tiba masa si Ida langsung begini nih. Itu ngoroknya kencang banget ngoroknya. Tiba-tiba kakeknya Mona bilang begini, dah, boleh masuk. Kaki kanan masuk duluan ya. Awas ya kaki kiri. Kaki kanan, gue kan nggak tahu kayak gitu itu. Kaki kanan masuk, kaki kanan. Masuk. Tuh minum semua. Habisin airnya. Air bening. Habisin, minum. Habisin. Dah duduk. Kayak kenapa itu? Ida. Wah, udah nggak apa-apa. Kayak itu kenapa? Gue tanya. Kamu atuh nanya-nanya mulu kamu. Udah kayak tamu aja, sembari ketawa. Kan kepanggilnya Abah ya, Abah. Udah istirahat. Besok kita cerita. Nah, udah bawa si Ida ke dalam. Mau kita gotong. Itu kita gotong si Ida itu dalam keadaan masih ngorok kenceng banget. Ngorok kenceng banget ya, Bah. Udah nggak apa-apa deh, kecapean banget itu. Banyak banget yang masuk di badannya itu, banyak banget. Masuk di badannya. Kayaknya banyak banget itu. Kita tidur nyenyak dan malam itu tidak ada gangguan. Nah begitu pagi, dibangunin tuh pagi tuh, semua bangunin paksa lagi. Bangun, pagi nih subuh, sholat. Ini namanya habis ini kan, dari pendakian itu kan, badan capek banget kan, malas banget ya, mager banget. Tidur masih lagi pulas, bangunin, suruh sholat. Gak baik tuh kalau tidur sampai pagi, bangun. Sholat subuh berjamaah. Si Ida masih tidur, Idanya. Kayak itu Ida, udah biarin aja, tapi tidak ngorok lagi. Pulas banget, biarin aja. Ngobrol, terus biasa makan kayak singkong segala macam. Gitu jam 7-an ya, jam 7 jam 8 Ida bangun. Udah bangun atuh Neng? Nah udah bangun, kata si Abah. Bangun, mandi dulu tuh. Mandi dulu, kalau cuci muka dulu. Kalau bagus sih mandi. Iya mandi. Oh kayaknya kata Ida ya. Kok badan saya kok panas banget. Panas dah. Iya kok panas banget, kayak gue nggak mandi berhari-hari. Mandi. Nah, setelah itu
kita tanya mak, setelah mandi kita makan sarapan gitu kan. Akhirnya si kakaknya Mona cerita, aduh Neng kamu itu banyak banget ya pengen senang sama kamu ya di situ. Kan memang di sini apa ya, kalau bisa itu kalau naik gunung itu dalam keadaan bersih. Kamu habis haid ya, haid kamu tuh nggak bersih, mungkin dari cara kamu apa ya, apa mungkin makanan kamu atau apa nggak bersih. Jadi haid itu yang dari kotor kamu itu tercecer di air terjun, kamu mandi, makanya di sana pada nemplok. Kaget lah kita semuanya. Itu kamu juga banyakan bengong juga, yang kalau senang sama kamu tuh banyak. Kamu mau jadiin pengantin di sana. Itu pagi-pagi gue merinding, kita semua dengar cerita dari si Abah. Untung kamu juga ada dari leluhur kamu yang ngebentengin kamu. Kalau enggak kamu nggak udah dibawa ke alam mereka. Terus gue tanya, Bah, waktu sebelum saya kesini kok banyak banget kucing itu pada gerbong kita, padahal di pasar itu kan kita nggak beli makanan teri atau segala macam. Lah iya tuh masih Neng Ida ini dia haid, walaupun habis haid darahnya juga masih ini. Kamu juga jadi cewek tuh harus yang bersih, itu jangan kotor. Emang kamu benar suka naik gunung, tapi kebersihan harus dijaga gitu. Jadi rupanya apa ya, dia ini haid kata si Abah ini. Jadi apa bekas-bekas itu masih nempel, kayak kita bekas darah gimana sih Indra? Ternyata itu pemicunya, jadi si makhluk asal itu nempel dan ikut sama si Ida, termasuk anak kecil yang ngegelendot di kakinya. Kurang lebih cerita gue seperti itu, rangkuman dari teman-teman gue dulu. Jadi mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata. Dan ini juga dari beberapa sudut pandang dari teman-teman gue waktu mendaki Gunung Pulau Sari tahun 91. Oke, mungkin itu tadi sebagian pengalaman Om Heru saat pendakian di Gunung Pulau Sari, Om ya, pada tahun 1991. Nah, pendakian di Pulau Sari ini yang gua tangkap nih, Om ya, banyak keganjilan-keganjilan dari awal pertama sebelum naik gunung nih. Yang pertama saat belanja logistik, udah diikutin kucing kan, Om ya. Dan itu memang dari pedagang itu bilang kalau nggak ada kucing di sini ya kan. Jarang gitu, maksudnya ada memang tapi nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu ya kan. Sampai pada akhirnya setelah di pendakian Gunung Pulau Sari itu masih ada kucing saat Om Heru gitu ya. Lagi kita istirahat. Itu kalau boleh tahu kucingnya memang kayak puluhan atau 1, 2, 3? Wah, puluhan kucing kampung. Kucing kampung. Kucing kampung. Tiba-tiba datang aja emang kayak dari jauh, wah itu kucing datang gitu. Tiba-tiba datang gitu aja. Dan itu nggak disadari, Om ya. Iya. Nah, setelah dari kucing itu Om Heru merasakan keganjilan saat si Ida ini ngobrol yang nggak ada sosok yang diajak ngobrol nih, Om. Dari situ udah mulai mengalami keanehan sama si Ida itu, Om ya? Iya, menurut penglihatan dia ya. Ada cowok ganteng gitu. Ya, emang dia mah cantik. Ayo ikut saya. Makanya dia kan gue lihat kan apa sih gini? Apaan sih kayak orang dicolek gimana sih? Kalau nggak suka cewek, apa sih lo jangan nyolek-nyolek? Menurut penglihatan dia seperti itu. Dan gue baru tahu ternyata Ida itu memang peka orangnya. Kalau sekarang mungkin disebut indigo ya. Itu semuanya Om Heru menyadari ya kalau si Ida itu lagi ngobrol sama kayak sosok yang nggak bisa dilihat sama Om Heru dan kawan-kawan lah ya. Nggak bisa lihat. Tapi sosok yang pengantin itu ngelihat kita. Merinding juga, gue merinding. Sampai pada akhirnya si Ida melanjutkan perjalanan, dia merasakan berat di ransel ya, Om. Dan itu sosok apa, Om, kalau boleh tahu? Anak-anak. Pada gelendotin gitu ya, gelendotin si Ida itu ya? Anak-anak kecil gitu. Mulai kan kalau bilang katanya sih tuyul, katanya kan kata dia. Itu si Mona juga bisa lihat juga Mona. Emang siapa sih Mona akhirnya cerita itu tuyul bro, bukan bro ya dulu ya. Ya kalau kemarin gue ketemu kan bilangnya bro, itu tuyul bro. Gua gak lihat. Banyak banget, ada 3-4 orang. Ini kayak gimana sih, kayak pengen ngegendong manja gitu, Om ya. Nah yang lebih anehnya lagi saat di puncak ya, Om ya.
Ini lagi nyeduh Indomie, tiba-tiba Ya, si Ida itu. melihat Indomie itu Belatung. Itu semuanya sadar gak sih Om kalau si Ida aneh kayak gitu? Padahal Sadar, setelah aneh. Om Heru dan kawan-kawan melihat kalau Indomie itu benar-benar pure Indomie ya. Jadi memang mungkin sengaja ya namanya makhluk seperti itu. Kan mengacaukan pandangan kita kan. Sengaja dipecah biar, kalau menurut dari si Abah, dipecah biar kita kesal sama si Ida, dan Ida ikut sama si yang menyaruh itu. Menyaruh orang ganteng itu untuk masuk ke dunianya. Berarti si Ida itu nggak makan tuh Om? Nggak makan, dilempar. Nggak makan. Jadi sengaja kata, kan ini bagus juga yang tadi lo bilang. Tadi mungkin ada ke gue kelongkap, mungkin seperti itu. Karena dikelabuin pandangannya dia, seolah-olah dia membenci kita semuanya gitu loh. Dengan membenci kita semuanya, akhirnya kita meninggalkan dia, dan dia ikut sama si yang si cowok itu, si cowok pengantin itu, untuk jadikan pengantinnya. Oke. Nah, di Pulau Sari ini Om Heru melakukan pendakian tektok Om ya? Nggak ngecamp ya? Nggak ngecamp, enggak. Dan benar-benar di pendakian Pulau Sari ini Om Heru memang pendakian ini tidak direncanakan sebelumnya Om ya? Nggak direncanakan. Tidak bawa carry dan segala macam ya? Nggak bawa Cuma carry. sekedar Ya, naik, wisata ya. habis itu turun lah ya Om ya? Nah, kalau boleh tahu Gunung Pulau Sari ini terletak di daerah mana sih Om? Pandeglang. Pandeglang, Banten ya? Pandeglang, Banten. Pada tahun itu Pulau Sari ada base camp nggak sih Om? Ada pengelolanya gitu? Belum ada, kayak cuman memang situ tempat, kalau tempat wisatanya iya, yang air terjun itu Curug Putri. Oh, terkenal lah Curug Iya. Putri itu Om ya? Kalau untuk pendakian gunung belum familiar ya? Belum familiar. Tapi memang banyak orang mendaki gunung situ, banyak. Kalangan situ banyak orang sekitaran Banten, Bandung, Jawa Barat, banyak mendaki Gunung Pulau Sari di kala liburan. Paling lama kata liburan, 1 minggu rame. Nah, ada lagi nih, naik Gunung Pulau Sari ini jangan pernah merasakan kayak hawa dingin sejuk itu Om ya? Panas Om di sana ya? Sampai tadi Om Heru menjelaskan kalau gua sampai pakai baju oblong saking panasnya di Karena gunung itu. treknya itu, Oh, karena trek ya? treknya curam, nanjak. Tapi dingin gak sih Om kalau di sana? Ya, dingin, memang dingin. Di ketinggian 1300. 1.300. Gimana kayak megap juga ya, karena treknya menguras tenaga, udah kayak Cikure deh. Cikure sama Jalur Putih lah, lumayan. Trek terus. Jadi kita dari pakai jaket ya lepas lah. Emang betah pakai jaket, keringetan. Keringetan lah ya. Iya. Sampai pada akhirnya itu Om Heru turun dari puncak itu siang hari padahal Om ya. Siang hari, dan Sida mulai mengalami kejadian-kejadian perubahan sikapnya lah ya Om. Perubahan sikap jam 2-an tuh ya. Nih yang gue tangkap si Ida ini benar-benar mungkin ketempelannya itu pas sampai ini kali Om ya. Yang saat dia ngobrol sama sosok si Iya itu. bukan Setelah orang kan, lah ya. Kita kan pertama kan istirahat dulu tuh, yang pas naik tuh di terjun itu istirahat, udah lah. Lama juga tuh, sejaman tuh. Istirahat di situ. Emang enak tempatnya. Dan itu kondisi pas saat turun itu masih ramai pengunjung Om ya di Curug. Masih ramai, tapi kan udah pada mau pulang tuh. Yang udah pada mau maghrib udah pada pulang, jam 5 udah pada pulang. Ada beberapa juga yang termasuk yang 4 orang itu yang mudah-mudahan pacaran. Tadi kan si Mona sempat izin buang air kecil atau BAB Om ya, dan balik lagi dia merasakan ketakutan lah Om, bisa dikatakan ya Om ya. Nah, kalau boleh tahu itu si Mona itu melihat sosok apa Om? Yang dilihat sama Mona itu yang sepasang kebangatan itu, yang kepala buntung. Terus ada suaranya, teman kamu ikut saya, teman kamu ikut saya, teman kamu milik saya gitu. Yang dimaksud teman itu adalah si Ida itu Om ya? Dia nggak jadi, emang nggak jadi BAB, nggak jadi. Oh, berarti nggak sempat BAB ya Om ya? Nggak sempet. Ya mohon maaf ya, mungkin kalau kita kayak mau bokeh, mau pelorotin celana, nggak jadi gimana sih? Kalau lihat tempatnya nggak enak kan, nggak jadi ya, cabut. Kayak seperti itu. Sampai pada akhirnya si Om Heru dan kawan-kawan, karena Ida sempat mengalami kejadian yang mau ditarik sama cowok yang tidak dikenal itu kan Om ya? Iya. Sampai akhirnya jatuh ke curug ya kan? Ditarik dan turun ke bawah dan melihat kayak rombongan besan atau pengantin gitu loh Om ya? Dan itu sempat kawan-kawan Om Heru itu, termasuk Om Heru melihat semua tuh Om ya? Iya. Sempat Tapi ada tegur sapa nggak sih Om? Tidak ada. Tidak ada. Cuma lihat doang. Tangannya begini. Ikut, sini ikut. Tapi yang dilihat sama si Ida itu nggak buntung kepalanya. Ada ya? Ada. Kita ngeliat buntung. Sempat ngerasakan, oh ini bukan orang nih. Ada
punya rasa kayak gitu nggak sih Om? Saat melihat Kalau rombongan gue pengantin iya, itu? kenapa? Karena gue nggak bisa lihat lantai hutan ya, maksud lantai hutan dalam arti nggak bisa lihat, walaupun center Ah. cukup lumayan, nggak ya kayak kita lihat gini ada, nggak bisa lihat daun, nggak bisa lihat ini, kayak tertutup kayak kabut tipis. Dan kondisinya memang gitu, Om Heru cuma Malam. bawa senter satu ya, dan penerangan sangatlah kurang lah ya Om ya. Kurang. Nah, Sida ini sempat ketinggalan juga di trek nih Om. Ketinggalan Saat karena Om kita Heru lagi ketakutan itu. takutan itu ya. Takutan Kondisinya begitu lihat. si Miftah nyamperin si Ida Sama si Dan- Garuk. sama si Garuk dan menyadarkan si Ida itu Om ya, yang Iya, sempat langsung dibawa. Itu Nah. kalau boleh tahu benar-benar dibawa sama rombongan pengantin itu tuh gimana Om? Di bawah pengantin itu sepasang itu. Ditarik begitu Ida? Ditarik ya. Pas setelah gue tahu ternyata si Garuk itu memang sama si Miftah itu punya kelebihan. Dia pernah belajar lah ilmu itu. Ilmu di pesantren dia pernah belajar dia. Kayak sempat apa kalau dibilang mungkin berantem kali ya. Gitu. Dicerita dia begitu. Gue tarik air itu. Gue baca-baca yang doa yang dibikin oleh guru gue tarik tuh. Sampai pada akhirnya si Ida dibawa turun sampailah bisa dikatakan base camp lah Om ya kalau sekarang Iya, ya. iya. Kalau mungkin kalau dulu tempat Ya, warga pengepang. setempat lah ya. Balai-balai gitu. Di tempat itu Sida mulai disadarkan kembali Iya. Om. Masih dalam kondisi kita bisa katakan ketempelan lah Om ya. Ketempelan. Itu sosok yang di dalam tubuhnya Ida itu sosok pengantin itu atau sosok-sosok yang lain Om? Ada pengantin, terus ada sosok Om Genderuwo ada. Oh berarti banyak banget Itu Om. banyak. Dan memang Genderuwo itu demen sama cewek. Dan itu memang Genderuwo itu. Kalau Abah bilang mah Genderuwo mah nggak ada yang demen sama cowok, demen sama cewek. Genderuwo itu emang kerjanya dia menyaru. Jadi orang ganteng untuk memikat wanita. Gitu. Kalau boleh tahu sampai tempat warga setempat itu jam berapa sih Om pas turun itu setelah dari air terjun itu? Mungkin jam 8 jam 9 malam. Cukup lama Om ya. Cukup lama itu. Dan estimasi pendakian pada saat itu memang ada misalkan turun kita jam segini sampai bawah jam segini, ada nggak sih Om kayak gitu? Dulu nggak ada. Pokoknya Asalan aja. Asal aja naik jam sekian turun, pokoknya turunnya aja lah Om ya. Nah, Sida mulai disadarkan kembali sama kakek Mona ya Om ya. Iya. Dan kakeknya Mona itu tadi sempat Om Heru jelaskan ada beberapa pergerakan yang saat ngobrol sama si Ida itu kayak menyuruh pamit gitu Om ya. Iya. Itu maksudnya apa Om ya kalau boleh tahu? Ternyata ada sosok dari kakeknya Mona bilang di dalam Ida itu ada pendamping juga. Jadi ngobrol dengan pendampingnya si Ida itu, kakeknya Mona. Pendampingnya itu yang dimaksud pengantin itu atau sosok yang lain Om? Leluhurnya. Leluhurnya. Gitu. Ternyata di dalam tubuhnya Ida ternyata bentrok juga antara penjaganya dia sama yang sana, bentrok juga. Bentrokan itu ya, dimensi astral, bentrokan juga. Mereka kasihan juga sih si Idanya itu. Memang sih apa ya, itu luar dan logika gua. Cuman yang begitu kejadiannya kasihan juga. Jadi dia mungkin waktu itu mungkin masih muda, belum bisa menguasai tubuhnya atau gimana ya, dengan dia punya itu, dan dia juga orang tua yang nggak dikasih tahu. Mungkin kamu kalau kayak gini kamu mesti begini, kamu bacaan mesti begini. Mungkin dia belum paham atau gimana gitu. Tapi pas kemarin beberapa bulan lalu gue ketemu sama dia mah dia kan udah paham dan bisa bisa mengontrol lah. Itu kejadian sudah 22 tahun ya? 30 tahun Om. 30 tahun, iya. 91 kan? 30 tahun. 30 tahun ya. Dan sekarang si Ida dan kawan-kawan Om Heru saat mendaki Pulau Sari masih sehat ya Om ya? Masih sehat, anak udah 4. Masih aktif naik gunung nggak sih Om? Udah enggak, udah mama. Om Heru sendiri? Oh masih dong, masih gua. ya? Masih. Rencana nanti mau naik gunung mana Om? Tahun-tahun ini? Tahun ini? Kalau sebelum puasa mau naik Gunung Gede Pangrango. Setelah Lebaran naik Argopuro. Setelah itu berapa bulan kemudian naik Gunung Prau. Jalan santai. Jalan santai lah Om ya, semoga lancar lah. Nah, kita balik lagi tentang cerita mendakian Gunung Om Heru ini kan si Ida ini mengalami perubahan dan keganjilan-ganjilan saat
pendakian di Gunung Omeru ini karena sebabnya height ya Om ya, si Ida itu ya. Iya. Lagi-lagi height nih Om. Height nggak ini ya. Boleh kalau gue bilang ini ya. Dianya memang dulu emang tomboy banget, emang cantik tapi tomboy. Jadi nggak bersih gimana sih kalau kita nggak bersih? Kalau kita habis mandi kan suka dibilangin, lo masih habis mandi itu masih ada sabun ceceran ya, seperti kayak gitu. Dan gangguan-gangguan mistis datang karena si Ida itu Nggak bersih. Nggak bersih. Punya pesan-pesan nggak Om buat kawan-kawan nih? Jadi dalam pendakian beberapa puluh tahun lalu nih, gue bukan nakut-nakuti, memang kalau kita mendaki gunung itu kita memang harus jaga kebersihan juga ya. Kebersihan dalam arti bukan kita habis ngecamp kita bawa sampah turun, bukan, dari kebersihan badan juga. Jadi kebersihan badan kita juga mesti dijaga juga, ya kan. Misalnya kita taruhlah misalnya kita buang air kecil ya, cebok lah seperti itu ya. Dan juga nggak semuanya itu pendakian itu menyeramkan, itu kan karena sebab dan akibat dari perbuatan kita sendiri. Jadi jangan salahin alam, itu salahin diri kita sendiri, kenapa kita bisa begitu, seperti itu. Salah satunya tadi si Ida itu sedang ibaratnya haid dan darahnya itu belum bersih Om ya. Iya. Dan kalau bisa buat bagi para perempuan ya Om ya, kita harus tahu datang tanggal haidnya itu harus tahu ya sebelum melakukan pendakian Om. Jangan sampai saat pendakian gunung itu kita mengalami haid dan bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain Om ya. Iya. Atau kalau bisa membawa apa? Pembalut ya Om ya. Siap sedia pembalut ya Om ya. Iya, mungkin memang dia habis selesai haid. Cuman kan mungkin nggak bersih ya. Mungkin haid udah selesai, teman masih tiba-tiba mungkin karena capek ngocor lagi lah, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini Om ya. Cerita pendakian Gunung Omeru di Pulau Sari pada tahun 1991. Bagi kalian, Omeru ini mempunyai channel YouTube yaitu Heru Survival Communication ya Om ya. Iya. Nanti gue bakal taruh di kolom deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, dari gue Indra dan Omeru, ambil sisi positifnya dalam cerita Omeru bersama gue kali ini. Yang buruknya buang jauh-jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.